Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Sepanjang minggu yang sudah kita lalui, kita masih diberikan kesehatan. Itu bukan karena hebat dan kuatnya kita, tapi karena pertolongan dan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Amin. Satu selesai. Saya mengundang Bapak Ibu sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengawali akan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 10. Puji-pujian nomor 10. Hormat bagi Allah. Kita masih tetap berdiri, doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati akan setiap kami. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan boleh diagungkan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 92. Puji-pujian nomor 92. Tinggalkan jalan susah dan gelap. Tinggalkan jalan susah
memperlihatkan kemuliaan-Mu. Yesusku, hampirlah. Tinggalkan kesusahan dunia, masuk ke dalam ketenangan. Tinggalkan segala kecemasan. Yesusku, datanglah. Jemaat, kita berdiri bersama. Tinggalkan semua kesombongan. Pada Yesus ku datanglah, memperoleh berkat yang besar. Yesusku, hampirlah. Tinggalkan keputusasaan, menikmati kasih-Mu selalu, memandang kemuliaan-Mu. Yesusku, datanglah. Jemaat terkasih dalam Tuhan, bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, sebagai wujud iman percaya kita kepada Allah Tritunggal, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita kembali nomor 220. Puji-pujian nomor 220. Nyatakanlah segala perbuatan-Mu Tuhan. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatan-Mu, dengan kuasa-Mu perintahkan kelakuan anak-Mu. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatan-Mu, selagi kami berlutut nyatakan kuasa-Mu. Hidupkanlah Tuhan semua gereja-Mu, Roh Kudus gakkan sidang-Mu, agar nyata kuasa-Mu. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatan-Mu, selagi kami berlutut nyatakan kuasa-Mu. Jemaat, kita berdiri bersama. Nyatakanlah Tuhan segala perbuatan-Mu, serta kuasa mulia rahmat kepada anak-Mu. Nyatakanlah Tuhan
Kita tinggalkan sejenak dulu puji-pujian kita. Kita akan memasuki pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat pertama hingga ke-12. Saya ulangi, kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama hingga ke-12. Jika sudah mendapatkannya, seperti biasa, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan memulai ayat berbilangan ganjil dan dilanjutkan sedang jemaat ayat berbilangan genap. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat pertama hingga ke-12. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan diri dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkannya dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma, kota yang kami tinggal beberapa hari. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pham Heng Jan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita kembali nomor 75. Puji-pujian nomor 75. Penuhilah pialamu hari ini. Bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bekal. Dipenuhi hari ini di hati-Mu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu
dengan kuasa Roh Kudus. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat-Mu. Dan saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, baik kami semua yang mendengarkannya dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Tuhan pakai menjadi saluran berkat dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-55. Kitab Yesaya pasal 55. Kita akan lihat dari ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat 7. Kita akan baca bersama-sama bagian ini. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat 7. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Nabi Yesaya ini kita dinasihatkan, diperingatkan bahwa dalam hidup ini yang paling penting adalah mencari Tuhan, ya. Dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya melihat di sini ada 3 perkara penting, ya, dalam ayat yang menjadi landasan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu bahwa ayat-ayat ini berbicara mengenai keselamatan. Keselamatan yang ditawarkan kepada setiap kita, ya, dan keselamatan itu adalah saat ini segera harus kita terima, karena dikatakan di sana carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya bahwa tidak selamanya kesempatan untuk menerima keselamatan itu ada dalam kehidupan kita ini, ya. Bahwa ada satu kali nanti maka tidak ada lagi waktu, ya, untuk menerima keselamatan tersebut. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa keselamatan harus hari ini kita tentukan? Kenapa keselamatan harus pada waktu hidup di dunia ini kita harus pilih? Ya. Nah, kita lihat yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya bahwa ada satu kali nanti kita tidak bisa menerima keselamatan itu. Kita tidak bisa meresponi akan undangan, akan nasihat dari firman Tuhan tersebut. Ya. Nah, yang membuat kita tidak bisa menerima lagi, ya, berita keselamatan itu yang pertama, yaitu pada ada satu waktunya nanti, pada suatu kali nanti, bahwa kita tidak bisa menerima ajaran firman Tuhan. Coba kita lihat bagian firman Tuhan di dalam 2 Timotius, surat 2 Timotius pasal yang keempat. Surat 2 Timotius pasal 4, mulai dari ayat 2 sampai ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
Firman Tuhan di sini mengatakan akan datang waktunya bahwa orang tidak dapat lagi, ya, perhatikan, tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka hanya membuka telinga mereka. Mereka hanya mengumpulkan guru-guru mereka menurut kehendaknya sendiri dan memuaskan keinginan telinga mereka. Dan mereka hanya rindu untuk mendengar tentang dongeng-dongeng yang isapan jempol belaka. Di saat seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak ada kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Tak ada rasa tertarik lagi untuk menerima kesempatan diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang saat ini dunia sedang menuju kepada kehancuran. Di sini salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, di mana ya, kerinduan orang untuk menerima firman Tuhan semakin lama semakin padam, ya. Tidak lagi ada semangat untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika di dalam Yesaya pasal 55 dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya kesempatan itu harus kita sambut dengan baik. Jangan menunggu-nunggu, jangan kita mengulur-ngulur waktu. Karena akan tiba saatnya nanti kita semuanya tak ada lagi ya gairah untuk mendengar berita keselamatan itu. Tidak ada lagi gairah kita untuk mencari Tuhan. Karena waktunya sudah habis. Dunia ini sudah merenggut hati kita. Dunia ini sudah merenggut pikiran kita. Untuk selalu mendengar akan cerita-cerita dongeng. Untuk selalu mendengar hal-hal yang memuaskan telinga kita. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu tanda-tanda ya zaman akhir adalah bahwa manusia lebih mengutamakan diri sendiri. Mereka tidak mempedulikan agama. Mereka tidak mempedulikan Allah mereka. Maksud saya, mereka tidak lagi menghormati orang tua dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jika saat ini masih ada waktu bagi kita untuk menerima Injil keselamatan itu, maka kita harus pergunakan kesempatan itu dengan baik. Kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus segera menerima Injil keselamatan itu? Kenapa kita tidak boleh mengulur waktu? Karena akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi untuk menerima Injil keselamatan itu. Kita tidak bisa lagi menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena waktu hidup kita di dunia sudah habis. Artinya apa? Kalau kita sudah meninggal, nggak ada lagi kesempatan. Selagi kita hidup, masih ada kesempatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan apapun yang ada di bawah langit ini semuanya akan berakhir. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Dan kesempatan untuk menerima keselamatan hanya ada pada waktu kita masih hidup. Pada waktu nyawa masih ada di kandung badan. Ya. Kita bisa memberikan keputusan apakah menolak Tuhan Yesus, apakah menerima Tuhan Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semuanya untuk segera menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Beberapa waktu, maksud saya kemarin malam ya, abang saya paling besar, koko saya paling besar telah dipanggil oleh Tuhan. Ya. Memang sudah diupayakan ada lebih 2 minggu ya, diupayakan untuk mengobati dia ya. Sudah baik anak istrinya sudah mengupayakan yang terbaik untuk kesembuhan dari koko saya. Tetapi rupanya tidak bisa untuk memperpanjang umurnya. Ya, akhirnya Tuhan sudah panggil. Saya ingat koko saya ini punya arti penting dalam kehidupan saya. Karena pada waktu kecil saya seringkali bersama dengan dia menjaga rumah
kalau istilah kami itu rumah kulon ya. Rumah kulon itu rumah di barat. Karena kami ada 2 rumah besar waktu itu. Yang di daerah di barat itu rumahnya lebih besar lagi ya. Kamarnya banyak sekali ya. Paling tidak kamarnya ada 8 waktu itu. Ya. Saya dengan abang saya ini jaga di sana. Dan kedua, saya punya kenangan terhadap koko saya ini ketika saya diterkam oleh anjing herder ya. Karena di tetangga itu ada anjing herder waktu saya masih kecil, sekecil Dapin kira-kira. Ya. Saya main-main di halaman rumah dan anjing herder punya tetangga itu dibawa ke halaman rumah saya. Ada rantainya sebetulnya. Tapi pada waktu itu saya melihat ada seekor capung. Ya, anak kecil ya capung kan seneng ya. Jadi mau saya tangkap capung itu. Tapi ketika saya mau tangkap, mungkin herder itu pikir, wah ini mau ngancam saya, lalu saya diterkamnya ya. Sampai mata saya luka pada waktu itu, saya berdarah-darah ya, dicabik-cabiknya berdarah. Tapi koko saya ini cepat ambil rantai itu ditariknya ya. Pada waktu mulut dari herder itu sudah siap untuk menerkam wajah saya ya. Koko saya segera tarik anjing itu sehingga saya selamat. Saya segera diangkat ya, dibawa masuk ke kamar mandi, disiram ya, darah saya dibersihkannya dan saya diobati sehingga sembuh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak selamanya kita hidup di dunia. Ya, koko saya sudah dipanggil Tuhan, pasti nanti akan berurutan ya. Tidak berurutan pun maksud saya pasti yang lain pun akan menyusul juga. Nggak ada yang kebal terhadap kematian di dunia ini. Ya. Saya sudah umur 61 tahun. Ya. Nggak tahu saya nanti bisa nggak sampai umur koko saya ya. Belum tahu juga. Karena yang jelas umur berapapun ya, waktunya pasti akan datang. Dan yang penting adalah bahwa apakah kita dalam hidup ini sudah terima Tuhan Yesus atau belum. Kalau belum, saat ini saatnya ya. Cepat datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena akan tiba waktunya kita tidak bisa lagi terima Tuhan Yesus. Di halaman kita di sini ada mangga ya. Kami dulu bibitnya beli dari online ya, lewat online beli di Jawa. Nah, ini udah buah pertama ini, buah perdana. Ada 6 sebetulnya, tapi yang kelihatan hanya 4 ya. Yang 2 itu sembunyi. Ada 6 ya. Kami gurau-gurau ya. Ada beberapa kaum ibu di sini gurau-gurau juga ya. Bagilah. Kami juga bilang, janganlah ini cuma 6 ya. Saya, istri, lalu 4 anak kami 4 ya, pas 6. Ada lagi. Ya, itu hanya gurauan saja. Ya. Lalu saya perhatikan mangga ini sudah besar sekali yang 4 itu ya. Kok enggak bau-bau, kok enggak masak-masak ya. Pincit-pincit pun masih keras ya. Warnanya sih kayaknya udah masak. Ya. Tapi saya tahu walaupun sekarang belum masak, pasti satu kali pasti masak. Dan kalau kita biarkan pasti satu kali akan jatuh. Kenapa? Karena sudah semakin lama, semakin tua, semakin masak dan akan jatuh. Dan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, kita juga seperti itu. Mungkin sekarang sehat, mungkin sekarang kuat, mungkin sekarang bisa berjalan sampai 10 km. Ya. Tapi apa? Lama-kelamaan umur akan bertambah terus. Dan kesempatan hidup di dunia ini makin lama makin menipis. Dan pada saatnya kita harus menghadap kepada yang kuasa. Dan paling penting adalah berhubungan dengan ayat ini. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bertanya kepada setiap kita, apakah kita sudah terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Ketika firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada seorang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Sudahkah kita membuka pintu hati kita?
menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sehubungan dengan koko saya yang sudah dipanggil Tuhan, saya ingat beberapa kali saya pulang, saya memberitakan Injil keselamatan kepada dia. Saya sampaikan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang pada waktu itu saya tidak melihat apakah dia sudah percaya Tuhan Yesus atau belum. Tapi saya yakin firman yang pernah saya taburkan kepadanya akan tertanam dalam hatinya. Dan saya berharap waktu dia menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum dia menembuskan nafas yang terakhir, saya harap dia sudah terima Yesus. Dan kalau dia sudah terima Yesus, berarti dia ada di surga saat ini. Dan hari ini dan kami masih terus berdoa untuk semua saudara saya yang lain yang masih belum percaya Tuhan, supaya mereka satu kali buka hati untuk terima Tuhan Yesus. Hal yang sama juga menjadi kerinduan saya bagi seluruh jemaat di sini, supaya kita semuanya sudah ada di dalam Tuhan. Ingat bahwa hanya oleh Kristus Yesus kita dapat diselamatkan. Kematiannya di kayu salib menghapuskan segala dosa orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini pertama tentang keselamatan, dan yang kedua ayat ini bicara tentang pertobatan, ya. Coba kita lihat ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa keselamatan hanya oleh iman. Seperti yang Bapak Reformator katakan, sola fide, ya. Hanya oleh iman, hanya oleh percaya, hanya oleh percaya kepada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Hanya oleh karena percaya dan mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu, jangan lupa bahwa keselamatan itu harus kita buktikan. Iman itu harus kita buktikan. Percaya kita harus kita buktikan. Dengan apa kita buktikan? Dengan pertobatan kita. Apakah kita sudah diperbarui oleh Tuhan atau tidak? Bisa saja orang berkata, saya percaya Tuhan Yesus, saya mau mengikut Dia sampai akhir hidup saya. Tapi kalau hidupnya sesungguhnya tidak mencerminkan ada Kristus dalam hatinya, maka perkataan itu sia-sia. Perkataan yang kosong, karena tidak dibuktikan dengan perbuatannya. Salah satu penulis Alkitab, ya, kitab Yakobus, mengatakan di sana, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah membuktikan iman kita melalui perubahan hidup kita? Apakah kita sudah membuktikan iman kita melalui pertobatan kita? Ada banyak tokoh firman Tuhan yang menjadi suatu contoh untuk kita teladani, ya. Misalnya Rasul Paulus. Tadinya dia adalah penganiaya orang percaya, orang Kristen. Di mana-mana orang Kristen dikejar-kejar, dianiaya, dibunuh. Tapi setelah dia menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, apa yang terjadi? Wah, hidupnya berubah, ya. Arah hidupnya berubah 180 derajat, ya. Yang tadinya penganiaya orang percaya, setelah dia diperbarui oleh Tuhan, dia menjadi orang yang mencari orang untuk bertobat, mencari orang untuk diselamatkan. Dan banyak sekali jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pemberitaan Rasul Paulus. Banyak sekali orang yang datang kepada Tuhan oleh karena pelayanan dari Rasul Paulus. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, tidak lagi melakukan kejahatan, tapi apa? Sudah kembali kepada Tuhan, memperbarui hidupnya. Oleh sebab itu, buktikan iman kita melalui perbuatan kita, perubahan hidup kita. Dan kalau kita mau melakukan firman-Nya, Tuhan akan semakin memberkati kita. Saya ingin mengajak kita melihat Yesaya pasal 48. Yesaya 48 ayat 18.
Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, kita lihat di sini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, apa maksudnya? Sekiranya kita mau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Damai sejahtera kita dikatakan akan seperti sungai yang tak pernah kering, dan kebahagiaan kita seperti melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting dalam hidup ini. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Apakah kita mau buktikan iman kita itu dengan perubahan hidup kita? Kita semua punya latar belakang. Kita semuanya punya masa yang gelap. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, mari kita memperbaiki hidup kita. Buktikan pertobatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang kedua, berkaitan dengan pertobatan kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat 7, ini juga berbicara mengenai apa prioritas hidup ini. Apakah hidup ini semuanya untuk kita, ataukah hidup ini untuk kemuliaan Tuhan? Ya. Apa yang Anda cari dalam hidup ini? Mencari keinginan, kesenangan diri kita sendiri, mencari kekayaan dunia ini, atau mencari Tuhan? Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi banyak sekali manusia di dunia ini hanya untuk mencari roti saja, dalam tanda kutip. Mencari keinginan jasmani mereka, memuaskan akan kesenangan mereka sendiri, kedagingan mereka sendiri, tanpa menghiraukan Tuhan, tanpa mencari hadirat Tuhan. Ini sesuatu yang keliru. Bahkan banyak orang yang mengatakan orang percaya, tapi juga prioritas hidupnya yang mereka utamakan dalam hidupnya adalah keinginan dunia. Ini harus segera dirubah. Contoh, di dalam kita memanfaatkan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. 1 minggu hanya 1 kali yang sangat kita Tuhan sangat menginginkan supaya kita ambil bagian di dalam ibadah. Hanya 1,5 jam paling lama. Tapi kita seringkali melalaikan hal itu. Kita seringkali memakai semua waktu itu untuk diri kita sendiri. Kalau ada waktu saja kita mau kasihkan waktu itu untuk Tuhan. Wah, maaf, nggak ada waktu saya ibadah hari ini. Saya sedang ini, saya sedang itu. Ya. Kita mau merampas semua waktu itu untuk kita. Pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan mencukupkan mereka dengan roti mana dan daging burung puyuh. Ketika Tuhan memberikan roti mana, Tuhan memberitahu kepada Musa supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Setiap hari mereka boleh pagi-pagi mengambil itu, mengumpulkan roti mana bagi mereka untuk mereka konsumsi. Tapi ingat, pada hari Sabat Tuhan itu tidak boleh mereka ambil. Mereka hanya makan dari roti yang kemarin. Itu untuk mencukupkan mereka. Tapi untuk hari Sabat itu mereka harus berhenti. Lalu ada orang yang serakah, yang gak mau. Ini pun diambilnya. Akhirnya apa? Ya, Tuhan tak berkenan terhadap orang seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ini juga berkaitan dengan pola hidup kita, prioritas hidup ini. Apakah kita mencari
akan dunia ini ataukah kita mencari Tuhan? Ini sangat penting bagi setiap kita semuanya. Mari kita lihat di dalam kitab Ibrani. Masih dalam hal beribadah kepada Tuhan. Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita harus semakin giat melakukannya. Bukan sebaliknya, semakin kita suam dalam memprioritaskan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita semakin giat melakukannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat tanda-tanda akhir zaman, kita tahu bahwa hal ini sudah sangat dekat. Sakit penyakit sudah bertambah-tambah. Peperangan di sana sini sudah terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Gempa bumi, bencana alam sudah memperlihatkan kepada kita saatnya sudah dekat. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita, mari kita semakin giat datang kepada kita. Bagaimana dengan kita semuanya? Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menolong kami untuk hidup sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk memimpin masa depan kami, memberkati akan kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Biar apa yang disampaikan boleh memberkati kita, agar kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui kita banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Bapa di surga. Marilah kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 2, buku halaman belakang.
sampai di sini dulu puji-pujian kita. Selanjutnya kita akan masuki doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat yang kita doakan pada pagi hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua kita berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga kita berdoa untuk gembala sidang, majelis dan aktivis gereja. Yang keempat kita berdoa untuk jemaat, baik dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Dan yang kelima kita berdoa untuk persembahan kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja, ucapan syukur dan diakonia. Dan yang terakhir kita berdoa untuk rencana pembangunan gereja kita yang baru. Kepada Ibu Situmorang dipersilahkan. Mari jemaat Tuhan kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena pada hari ini kami diberikan kesempatan, bahkan Tuhan berikan kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bila juga Tuhan firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Kami boleh mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami. Apapun saat ini Tuhan yang dialami bangsa dan negara ini, biarlah Tuhan Engkau campur tangan. Apapun masalah yang sangat berat pada saat ini Bapak, dan dalam pemerintahan Tuhan, yang di tingkat pusat sampai ke desa sekalipun, bila juga Tuhan campur tangan, sehingga Tuhan boleh pemerintah kami menjalankan peraturan yang ada, dan juga kami Tuhan saat ini, kami dalam masyarakat yang ada di dalamnya, kami boleh Tuhan patuh dengan pemerintah yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat penginjilan yang ada saat ini Tuhan, di Indonesia bahkan di tempat kami, biarlah lewat penginjilan-penginjilan yang ada, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang dibawa ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan berdoa buat gembala sidang majelis gereja yang ada di tempat ini. Bila juga Tuhan kami serahkan setiap kehidupannya kepada tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pelayanan yang ada, sehingga lewat pelayanan ini Tuhan, semakin hari semakin Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga Tuhan berdoa buat pembangunan gereja Tuhan yang direncanakan untuk tahun akan datang. Banyak Tuhan biaya yang kami perlukan. Bila juga Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada, sehingga pembangunan ini Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga Tuhan berdoa buat TK yang ada pada saat ini Tuhan, buat guru-guru yang ada. Bila juga Tuhan memberkati, sehingga lewat guru-guru yang ada Tuhan, anak-anak ini Tuhan boleh secara dini untuk memuji dan untuk mengenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, ataupun yang belum sempat hadir pada saat ini. Bila juga Tuhan Engkau memberkati, apapun kendala saat ini, apakah masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah juga Tuhan iman mereka. Bila juga Tuhan kami serahkan semuanya kepada tangan pengasihan Tuhan, sehingga di lain waktu nanti Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami secara khusus berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami yang saat ini tengah berduka Tuhan, saudara gembala sidang kami telah Kau panggil ke sisinya. Bila juga Tuhan rencana Tuhan ada di balik ini semuanya Bapak, biarlah juga Tuhan Engkau muatkan setiap keluarga yang ditinggalkan, biarlah mereka Tuhan boleh berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa buat persembahan yang Kau berikan saat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa, berkati tangan-tangan yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan menyerahkan setiap pribadi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bila juga Tuhan kami boleh menenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang belum sempurna. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.